Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Angga Satya Bakti, SSM Hum, dan rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, NPM 6051801155 dari kelas DC Pendidikan Agama Katolik Universitas Katolik Parahyangan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari refleksi yang saya lakukan dari kegiatan exposure. Yang pertama adalah kegiatan membantu orang tua di rumah. Nah, kenapa saya mengambil tema kegiatan ini? Karena membantu orang tua adalah tugas kita sebagai seorang anak. Nah, mengapa ini menjadi penting? Karena di masa ini banyak sekali anak yang tidak berbakti pada orang tuanya. Bahkan mereka lebih tidak mengingat siapa orang tua yang memiliki peran yang sangat besar untuk kita sendiri. Nah, oleh karena itu, yang saya dapatkan dari sini adalah orang tua pada saat dahulu kita masih kecil membantu kita, merawat kita tanpa pamrih. Nah, sudah seharusnya kita sebagai seorang anak juga membantu orang tua kita dan mengurus orang tua kita pada saat tua dan hingga saat ini, karena itu merupakan bakti kita. Kemudian pada kegiatan yang kedua, ini tentang berbagi kepada sesama. Nah, manusia dalam dunia ini tidak hidup sendirian. Manusia merupakan makhluk sosial. Nah, jika pada kita lihat kondisi saat ini, COVID sudah merebah di mana-mana. Nah, banyak sekali saudara-saudara kita yang sangat kekurangan. Nah, dalam ajaran Katolik disebutkan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari sini kita lihat apa yang kita berikan untuk orang tersebut mungkin bagi beberapa orang tidak terlalu berarti. Namun jika kita berikan itu kepada orang yang membutuhkan, itu akan sangat berarti untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian jika saya korelasikan dengan kepercayaan diri saya sendiri, yaitu Islam, disebutkan dalam surat Maryam ayat 96 yang berbunyi, Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu muda, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Nah, mengapa kita membantu orang tua, membantu sama itu sangat perlu? Kita sebagai umat yang beragama tentu kita percaya dengan Tuhan kita. Nah, jika kita korelasikan dengan materi pada kelas pendidikan agama Katolik yang pertama, yaitu wahyu dan iman. Nah, iman itu sebagai sebagai seorang itu menyerahkan diri kepada Tuhannya. Nah, apa yang diserahkan ini tentu merupakan apa yang diberikan dari Tuhan melalui pembawa pesannya, bisa disebut dengan nabi atau rasul. Nah, apa yang disampaikan ini adalah wahyu, dan tentu wahyu ini merupakan suatu pedoman, suatu tuntunan bagi manusia untuk berlaku baik dalam kesehariannya. Nah, kemudian jika saya korelasikan dengan agama dan religiusitas, orang yang beragama belum tentu religius, namun orang yang religius sudah pasti beragama. Nah, baik dalam ajaran Katolik maupun dalam ajaran agama Islam, kebaikan itu sifatnya universal. Kita tidak melihat dia siapa, dia ras dari siapa, kita hidup bersama. Nah, dari sini kenapa kebaikan sama itu sangat penting? Karena kebaikan itu jika kita tanamkan pada seseorang, tentu orang tersebut akan merasa bahagia. Nah, bahagia inilah yang kita lihat sebagai apa? Buah dari kebaikan. Karena jika dia sudah merasa baik dan bahagia dari kebaikan tersebut, maka dia akan mudah untuk menyalurkannya lagi kepada orang lain. Dan tentu kebaikan tersebut akan semakin menular kepada orang lain. Nah, kembali kepada kegiatan pertama, yaitu membantu orang tua. Nah, apa yang kita harus lakukan untuk merubah generasi sekarang yang kita lihat mungkin banyak yang kita lihat di media sosial, mungkin banyak yang
sudah tidak patuh kepada orang tuanya, yaitu apa? Kita tanamkan kebaikan dan rasa hormat kepada orang tua. Kita mulai dari kecil, dari yang paling kecil, yaitu adalah membantu orang tua. Kita ajaknya kepada anak-anak itu rasa hormat dan membantu kepada orang tua, sehingga dia akan menyayangi orang tuanya dan tidak akan pernah membangkang lagi. Sekian refleksi yang saya dapatkan dari kegiatan ini. Tentu kegiatan dari exposure ini memang secara online, namun saya sendiri pribadi merasakan bahwa apa yang kita lakukan itu, jika itu baik, tentu itu akan merasa baik untuk orang lain juga. Namun apa yang kita lakukan tidak baik itu tentu akan berbalik kepada kita menjadi tidak baik. Sekian dari saya, terima kasih.